Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik telak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga dalam Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisyir gahar, haram, zolim, iktikar, dan riba. Sistem ekonomi Islam mempunyai tujuan yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimal ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Keempat, memastikan untuk setiap orang memiliki kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima dan yang terakhir, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan di perekonomian. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan maisyir. Maisyir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa berusaha atau merugikan orang lain. Kalau larangan gahar tuh dia seperti penipuan yang dilakukan sama seperti maisyir, cuman dia melakukan penipuan untuk mendapatkan kekayaan dan merugikan orang lain. Terus yang ketiga tadi ada larangan melakukan hal haram. Kita di sini sudah jelas tahu kalau misalnya hal-hal yang haram itu tidak diperbolehkan. Keempat ada larangan zolim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu dari perkataan, perilaku. Yang kelima adalah larangan ikhtihar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang. Contohnya yang pernah terjadi pas COVID, itu ada orang yang menimbun minyak dan dijual minyak, susu, tisu, masker, ditimbun dan dijual dengan harga yang tinggi. Yang keenam adalah larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan, biasanya dalam utang piutang yang dalam bentuk bunga. Ruang lingkup sistem ekonomi Islam yang pertama ada bai, adalah jual beli antara benda dengan benda atau pernukaran benda dengan berjabat tangan. Kedua ada akad, adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Akad itu kalau misalnya contohnya kita pengen beli barang itu kita harus bilang ke pembelinya kayak saya beli ya. Kalau dia menjawab berarti sudah terjadi akad. Yang ketiga ada syirkah, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang keempat ada mudharabah, adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Muzara'ah yang kelima adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam sistem ekonomi Islam ada yang namanya kepemilikan. Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga. Yang pertama, kepemilikan individu atau al-milkiyah, al-fardiyah seperti hasil kerja bekerja, warisan, hibah, hadiah. Yang kedua ada kepemilikan umum atau al-milkiyah, al-ammah seperti fasilitas umum, bahan tambang, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu. Ketiga, kepemilikan negara atau al-milkiyah ad-dawiyah, yaitu harta seluruh kaum muslimin sementara pengelolanya menjadi wewenang. Cara memperoleh harta menurut ekonomi Islam. Yang pertama, usaha secara halal.
Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama dengan mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Jika telah melakukan sholat subuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, dilarang mencari harta yang melupakan mati. At-Takasur ayat 1-2 melupakan zikrullah atau mengingat Allah. Al-Munafikum ayat 9 melupakan sholat dan zakat. An-Nur ayat 37 dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Al-Hasyr ayat 7. Yang ketiga, dilarang menempuh usaha yang haram seperti melakukan kegiatan riba. Al-Baqarah ayat 273 sampai 281. Perjudian, jual beli barang yang haram. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Mencuri, merampok. Al-Maidah ayat 38. Curang dalam takaran dan timbangan. Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Melalui cara-cara yang batil dan merugikan orang lain. Al-Baqarah ayat 188. Dan melalui suap menyuap. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang terakhir, membelanjakan harta menurut sistem ekonomi Islam. Yang pertama, menunaikan zakat. Yang kedua, mencukupkan kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megah dan berlebih-lebihan, karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomis dari harta tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.